Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Chandra Monika, dengan NPM 1612095, dan teman saya Muhammad Bagus Cahyo Pradana dengan NPM 1612008. Studi kasus yang kita ambil yaitu sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS. Dan di dalamnya juga kita akan membahas tentang karakteristik sistem, SDLC, dan juga flowchart. Nah, di sini karakteristik sistem berdasarkan sistem presensi. Yang pertama itu ada komponen atau elemen. Suatu sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dari suatu sistem biasanya dikenal dengan subsistem. Subsistem ini mempunyai sifat-sifat dari sistem tersendiri dalam menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Sistem ini juga mempunyai sistem yang lebih besar, yang biasa dikenal dengan suprasistem. Dalam studi kasus ini, yang termasuk dalam komponen sistem yaitu mahasiswa dan juga akun SIPS. Dan kedua itu ada batas sistem yang merupakan daerah membatasi antara sistem yang satu dengan sistem lainnya ataupun dengan lingkungan luarnya. Dengan adanya batas sistem ini, maka sistem dapat membentuk suatu kesatuan. Karena dengan batas sistem, fungsi dan tugas dari subsistem yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, tetapi tetap saling berinteraksi atau berhubungan. Dengan kata lain, batas sistem ini merupakan suatu ruang lingkup ataupun skop dari sistem atau subsistem itu sendiri. Dalam studi kasus ini yang termasuk dalam batas sistem yaitu presensi perkuliahan daring SIPS dan presensi perkuliahan daring SIPS Stimlog. Selanjutnya yang ketiga itu ada lingkungan luar sistem. Segala sesuatu di luar atau batas sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem disebut lingkungan luar sistem ataupun environment. Lingkungan luar sistem ini bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Lingkungan luar yang bersifat menguntungkan harus dipelihara dan juga dijaga agar tidak hilang pengaruhnya. Sedangkan yang bersifat merugikan itu harus dihilangkan atau dimusnahkan agar tidak mengganggu operasi dari sistem itu tersendiri. Nah, dalam studi kasus yang kita ambil ini tidak adanya lingkungan di luar sistem. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bagus. Oke, selanjutnya ada penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan suatu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya yang untuk membentuk satu kesatuan. Sehingga sumber-sumber daya mengalir dari subsistem yang satu ke subsistem lainnya. Dengan kata lain, melalui penghubungan ini, output dari suatu subsistem akan menjadi input dari subsistem lainnya. Dalam studi kasus kampus, sistem presensi kuliah daring SIPS yang termasuk dalam penghubung sistem yaitu mahasiswa yang melakukan presensi dan juga sistem yang mencatat atau merekam presensi mahasiswa. Selanjutnya ada masukan sistem. Masukan sistem merupakan data yang akan dimasukkan untuk diproses yang akhirnya berguna bagi pemakainya. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input. Dalam studi kasus kampus sistem presensi perkuliahan dari SIPS yang termasuk dalam masukan sistem yaitu akun SIPS. Lalu selanjutnya ada pengolahan. Pengolahan sistem merupakan alat pemrosesan dari suatu masukan yang berupa data sehingga menghasilkan suatu keluaran. Dalam studi kasus kampus, sistem presensi perkuliahan daring SIPS menghasilkan SIPS yang termasuk dalam pengolahan, yaitu mahasiswa yang melakukan login ke web SIPS, mahasiswa yang melakukan presensi, dan sistem yang mencatat atau merekam presensi mahasiswa. Selanjutnya ada keluaran. Keluaran sistem merupakan hasil dari data yang telah diproses. Dalam studi kasus kampus, sistem presensi perkuliahan dari SIPS yang termasuk dalam keluaran yaitu presensi mahasiswa.
Selanjutnya ada sasaran sistem, objektif, dan tujuan sistem atau goal. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dihubungkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuan. Dalam studi kasus kampus sistem presensi perkuliahan daring SIPS yang termasuk dalam sasaran sistem yaitu mahasiswa dapat mengetahui presensi absen di website SIPS. Selanjutnya, ini adalah SDLC atau System Development Lifecycle dalam studi kasus sistem presensi perkuliahan daring SIPS. Dapat kita lihat seperti analisis sistem, kebutuhan sistemnya, desain sistem, implementasi sistem, dan operasi dan pemeliharaan. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, kita dapat melihat dari start ini, mahasiswa melakukan login ke SIPS. Selanjutnya, mahasiswa melakukan presentasi, dan dalam presensi tersebut, jika mahasiswa terlambat, maka sistem akan mencatat absensi. Sistem yang akan mencatat absensi tersebut akan mengurangi persentasi hadir mahasiswa. Dan jika persentasi hadir mahasiswa di bawah 80%, maka nilai otomatis akan E. Dan jika tidak terlambat, maka sistem mencatat presensi mahasiswa. Mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.